Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa la tu'assir lana min abwabil ilmi ilman wa fahman wa yaqinan bil laili wan nahar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa la hadrati mu'alibun hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Sirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharajin walakin yuridu liyutahhirakum. Wa qala ta'ala fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini kita akan angkat dalam sebuah kitab Mau'izatul Mu'minin susunan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimisaki, sebuah kitab ringkasan Ihya Ulumuddin karangan Syekh Imam Al-Ghazali, yaitu tentang kitab Asrarut Thaharah, yaitu tentang rahasia bersuci. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam kitab ini pada surah Al-Maidah ayat 6, ma yuridullahu liyaj'alaikum min kharajin. Tidaklah Allah itu memberikan tindakan kesukaran untuk kamu, walakin yuridu liyutahhirakum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki membuat kesucian padamu. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah, fenomena saat ini sangat mengkhawatirkan, sangat memprihatinkan, terutama dalam yaitu kajian fikih ibadah, yang mana akhir-akhir ini generasi muda Islam hampir 80% di kalangan para siswa SLTP, SLTA itu tidak mampu rupanya dalam mempraktekkan cara-cara bersuci. Lebih dari itu, bagaimana dalam melaksanakan praktek ibadah sholat, memperbaiki sholat itu sendiri. Dan ini sebuah PR buat kita semua. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua juga menyatakan bahwa ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah sangat mencintai mereka yang bersuci. Para kaum muslimin rahimakumullah, banyak anggapan bahwa agama Islam itu dianggapnya ribet, banyak sekali mengatur, baik hal yang terkecil dari mulai di bab taharah ini, mulai berkumur sampai bagaimana memandikan jenazah. Sebetulnya tidak begitu. Justru ini menunjukkan bahwa Islam adalah paripurna, lengkap, ajaran yang sempurna. Bahkan kaum non muslim pun itu banyak kagum, yang sehingganya mereka banyak masuk agama Islam.
secara sederhana ya, secara sederhana mengapa ya kita harus bersuci, kita harus bersih ya. Ketika kita mau makan, mengapa kita harus cuci tangan dulu? Ketika kita akan setelah selesai memakai baju harus dicuci. Kemudian mengapa kita ketika setelah buang hajat harus bebersih ya? Mengapa kita ketika akan sholat berwudu dulu ya? Mengapa kita ketika setelah junub, misalkan ketika haid bagi wanita harus mandi jinabat, mandi besar. Ketika ada jilatan anjing, kenapa harus dibersihkan 7 kali sampai dengan harus dengan tanah, dengan debu? Mengapa? Nah ini tidak akan bisa dijawab dengan secara akal, karena ini adalah kaitannya dengan ta'abudi, ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih perbedaannya itu? Sejauh apa perbedaan antara bersih dengan suci? Nah ini. Baik, sebelumnya kita lanjutkan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati at-tuhuru. Kunci sholat itu adalah dengan bersuci, yaitu berwudu diantaranya. Baik, tentang suci atau bersih itu sendiri. Kalau bersih ya tentunya secara kasat mata, kelihatan secara lahiriah, secara zohiriah ya. Misalkan seperti halnya kita mencuci tangan ya. Mengapa kita makan mencuci tangan dulu? Tentunya khawatir adanya kotoran, adanya virus, adanya kuman, adanya bakteri ya. Dan itu harus dibersihkan sehingganya ya bisa menjaga kesehatan bagi kita semua ya. Berbeda dengan suci itu sendiri. Suci adalah sebuah dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti halnya apa? Seperti halnya wudu, hanya Allah yang tahu. Ya. Mengapa kita sholat berwudu dulu? Itu adalah dimensi secara mahdoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu bunyadina ala nazafati. Didirikannya agama itu atas kebersihan. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah analisa menarik dari pakar kesehatan yaitu yang bernama Muhammad Salim ya. Beliau menganalisa, mengambil beberapa zat dari hidung ya, selaput lendir ya, hidung manusia. Yang ini analisa ini sampai dilakukan sampai berbulan-bulan. Ditemukannya beberapa jenis kuman dalam lendir itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak wudu, rupanya wudu dengan intinsyar atau intinsyar ya. Intinsyar dan intinsyar tadi, jadi masukkan air ke hidung, kemudian apabila tidak melakukan itu, rupanya akan terjadi pemudaran ya dalam hidungnya, dan juga banyaknya minyak ya dalam hidungnya tadi. Akhirnya timbullah debu dan kotoran. Nah, itu menimbulkan penyakit. Padahal ketika orang kaum muslimin itu wudu dengan benar, dengan sempurna, rupanya bisa menangkal dengan intinsyar. Dan intinsyar ini yaitu menangkal yang dinamakan ispa. Apa itu ispa? Infeksi saluran pernapasan akut, bahkan TBC, bahkan kanker dini. Itu bisa terhindar itu apabila wudu sampai secara sempurna ya, dari hal yang terkecil tadi, intisyak tadi diantaranya. Maka Tuan Muzawil Baswali bihadzi zawahir ya, bagi orang yang mengerti, orang yang berpikir adanya perintah bersuci secara lahiriah ini an ahammal umurah, jadi sangat penting artinya ya. Lebih dari itu adalah tathuru lisarairi, yaitu bersihnya suci secara batiniah gitu ya.
Nah, nanti kita akan bahas seperti apakah pentingnya bersuci wudhu ini yang berefek kepada kebersihan zahir dan batin. Nah, untuk secara batin barangkali kotoran yang muncul itu diantaranya yang sering terinfeksi penyakit atau kotoran batin, misalnya ya iri, dengki, hasud, takabur, khianat, misalkan dendam, itu kan termasuk daripada salah satu beberapa penyakit batin yang harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Nah, di sini tentunya ya dengan taubatan nasuha, ya tidak mengulangi. Berbeda dengan kotoran secara lahiriah tadi, ya. Sekarang pandemi global sedang berusaha para pakar kesehatan mencari yang namanya vaksin, ya, vaksin virus itu. Sebetulnya kalau kita telaah, kita kaji dan kita amalkan, rupanya wudhu ini, bersuci ini bukan 3 in 1 ya, tapi 4 in 1. 4 in 1 dari mana? Yaitu dari beberapa terapi teknik pengobatan yang sudah ada dari Nabi ya, 14 abad tahun yang lalu. Penemuan-penemuan para terapis di Cina, misalkan terapis yang sudah terkenal seperti misalkan yang dijalankan akupuntur misalkan, atau refleksiologi, atau terkenal dengan ada lagi itu teknik emotional freedom technique atau spiritual emosional ya freedom teknik tadi ya. Kalau akupuntur mungkin para muslimin sudah pada kenal dengan teknik menusuk jarum, beberapa median saraf manusia yang dikatakan oleh dokter Medon itu sampai 4.000 sampai 5.000 dari ujung kepala sampai kaki itu ya, saraf-sarafnya itu yang senantiasa kita lakukan untuk berwudu tadi, kita basuh sebetulnya. Nah, kemudian kalau refleksionologi tadi adalah menekan pengobatan, menekan saraf di bawah kaki, tangan gitu kan. Kalau yang teknik penyembuhan dari emotional freedom tekniku tadi adalah dengan tapping ya, ketok saraf, 18 saraf ya tertentu. Bahkan ada yang ditambah dengan doa ya, itu tambahannya sebetulnya. Nah, itu sebenarnya ada dalam ruang lingkup wudhu sebetulnya, sudah tercover ya dengan wudhu, yang menjadi solusi yang sangat mudah, efektif dan efisien untuk pengobatan kita. Artinya sebetulnya kalau ingin terhindar dari yang namanya penyakit virus corona ya, yang sekarang saya mencari obatnya, vaksinnya, sebetulnya lebih mudah dengan adanya toharoh, bersuci, berwudu yang sudah ada sejak 14 abad tahun yang lalu, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka di sini biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru nisful iman, kebersihan itu ada sebagian dari iman. Maka andaikan tidak mementingkan adanya kebersihan zahir, kebersihan batin, lahiriah batinnya, zahiriahnya, berarti ya bila keimanannya diragukan barangkali seperti kalau merujuk kepada hadis ini gitu kan. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, tingkatannya ya tentang kebersihan ini ada 4 ya. At-taharatu laha arba'atu maratibi. Yang pertama martabatul ula, tathiru zahiri anil ahdasi anil akhbasi wal futulati. Bersih secara lahiriah, secara zahir itu dari apa? Dari hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil karena batal wudu, hadas besar karena junub, karena senggama, keluar mani, atau karena haid, nifas, wiladah, misalkan itu dengan mandi, junub. Tentunya berbeda antara niatnya ya. Kemudian dari kotoran-kotoran dan juga benda-benda yang berlebihan, seperti apa? Fudola ini yaitu seperti ya ingus misalkan, itu kan termasuk najis. Banyak sekali lah ya, bakar sampah itu kan bukan najis juga, kotoran.
Martabat yang kedua, kita berusaha tathiru jawahiri anil jaraimi wal asani, ya, yaitu bersihnya dari anggota panca indera yang 5 itu dari dosa dan juga kesalahan. Nah ini dari apa? Panca indera yang 5 yaitu yang penyakit-penyakit hati yang tadi kita hindari itu dengan cara bertobat. Karena apa? Ini yang sifatnya batinnya ini juga akan, kalau dalam ilmu psikologi itu mengurangi atau mencuri karisma kita. Jadi aura karismanya hilang gitu ya. Ketika dia berpakaian tidak rapi, ketika dia tidak menjaga kebersihan. Silakan, apakah mungkin kita lebih cocok dengan kacamata kita, ya itu akan menambah aura kita, akan lebih bersih kita, ya cocok dengan kumisnya. Kalau tidak kita bersihkan, itu kan secara psikologi ya, itu penting aura. Nah ini tathiru jawari, kebersihan secara panca indera yang 5 kita secara lahiriah, apalagi dosa ya. Kita kurangi ucapan-ucapan gibah ya, 30 menit kita berusaha untuk menghindari itu. Ya, kita hilangkan, berusaha untuk tidak gibah, tidak iri, tidak dengki gitu kan. Nah, ini membersihkan secara asami ya, dosa ya. Kemudian martabatus salisatu tathhirul qalbi, yaitu bersihnya hati anil akhlaqil mazmumati. Nah, ini akhlak tercela. Kita berusaha mengganti dengan akhlak-akhlak mahmudah ya, akhlak-akhlak yang mulia, yaitu hilim ya, dengan sifat-sifat kita tutur kata yang baik gitu kan. Dan banyaklah akhlak yang mudah itu, yang mahmudah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Wadarailil mamkuti, yaitu juga dari sifat-sifat kerendahan ya, atau sifat-sifat nista ya, ini kita hindari. Kemudian martabat yang keempat adalah martabatul rabi'ah ya, al-martabatul rabi'atu yaitu tathirus sirri amma siwallah taala ya, yaitu bersihnya rahasia batiniah yang tidak kelihatan tadi ya, bersihnya sucinya, bersihnya diri kita secara tidak kelihatan dari apa selain Allah ya. Seperti halnya apa? Taharatul anbiya ya, bersihnya, bersucinya para nabi shalawatullah yang mendapatkan rahmat dari Allah alaihi atas para nabi wasidikin ya, yaitu juga kepada para sidikin. Nah ini kaum muslimin rahimakumullah, sebetulnya banyak sekali hikmah, keutamaan, fadilah bahkan tentang bersuci. Saya sempat merangkum dari para tokoh, para guru-guru kita, para masyayikh, bahkan dari kalangan artis tentang hikmah atau keutamaan berwudu. Mungkin guru-guru kita di Muhajirin termasuk dulu pernah saya minta testimoni ya kepada Mas Boy. Saya rangkum dalam buku ini, itu beliau ada ketenangan rupanya ya, bisa menghilangkan marah dengan berwudu, dengan bersuci tadi ya. Nah ini sangat penting kita amalkan secara sempurna apa yang dicontohkan Rasulullah, dari mulai melihat air ya, kemudian menyela-nyela ya, berkumur-kumur, kita lakukan itu. Dan itu banyak keutamaan, dan itu dibahas dalam kitab Marufil Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali. Itu banyak doanya ya. Insya Allah dengan wudhu yang benar Allah akan memberikan keselamatan bagi kita ya. Lebih dari itu, di akhirat Allah akan memberikan cahaya pada wajah kita, cahaya yang berbinar-binar ya. Dalam doanya, Allahumma bayyid wajhi binurika yauma taswudu. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.